بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء الذين من الله علينا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada kesempatan subuh kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Hasbi Allah Husain LC MSc Hafidhullah Ta'ala dengan tema fikih perbandingan. Kami mengundang kepada para jamaah sekalian untuk dapat hadir menyimak kajian yang akan beliau sampaikan. Semoga menambah keberkahan serta kebaikan yang banyak untuk kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin dan hadirat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin kita membahas kitab Bidayatul Mujtahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita ilmu yang manfaat yang dapat kita amalkan secara istiqamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ridha dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu, mari sama-sama kita awali pengajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada kesempatan subuh kali ini sampai pada pembahasan halaman 169. Masih membahas kitab tentang macam-macam najis. Dan najis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai darah binatang darat dan ikan. Bagaimana hukum darah binatang darat dan ikan menurut para ulama fikih? Secara umum, darah itu hukumnya adalah najis. Dan secara umum, semua bangkai itu adalah najis. Dan ini sudah kita lihat di dalam Al-Quranul Karim tentang haramnya mengkonsumsi darah dan bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Telah diharamkan bagi kalian al-maitatu bangkai, waddamu darah, dan lahmul khinzir daging babi.
Namun yang jadi persoalan di kalangan ulama, ada ayat lain yang mengikat darah tersebut dengan sifat yang mengalir. Audama masfuha. Nanti ada pembahasannya di halaman berikutnya. Ayat tersebut ada di dalam surah Al-An'am 145. Kata dam masfuha ini berarti muqayyad. Sedangkan kalimat dam pada ayat yang tadi adalah mutlak. Mutlak itu maknanya adalah bebas, umum. Sedangkan muqayyad itu terikat. Jadi yang dimaksudkan di dalam darah yang diharamkan itu adalah darah masfuha, darah yang mengalir. Karena itu nanti akan terjadi perspektif para ulama yang berbeda-beda dalam mengambil istinbat hukum. Ada yang menganggap bahwa semua darah tanpa kecuali adalah haram atau najis melihat dalil umumnya. Ada juga yang menganggap bahwa darah yang dimaksudkan haram itu adalah darah yang mengalir. Dan itu disifati pada ayat Al-An'am 145 tadi. Atau ada juga yang menganggap penafsirannya darah yang mengalir itu maksudnya adalah darah yang banyak. Karena ada darah yang mengalir sedikit, ada darah yang mengalir banyak. Maka dia menganggap bahwa darah yang mengalir sedikit atau banyak tetap dihukumi najis. Nah, karena itu mari sama-sama kita simak bagaimana yang dimaksudkan dengan darah tersebut dan juga mengenai bangkai ikan yang ada darahnya. Karena kalau kita mengkonsumsi ikan itu masih ada sisa darah. Dan ketika sisa darah masih ada, langsung kita goreng. Saat kita goreng, maka darah itu sudah matang. Apakah darah ikan itu masuk kategori darah yang halal atau masuk kategori keumuman darah yang diharamkan? Nah, ini perspektif ulama berbeda-beda. Yang kita ambil nanti adalah pendapat jumhurul ulama. Apa itu jumhur? Pendapat mayoritas ulama. Dari beberapa pendapat ulama semisal Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka nanti ada pendapat jumhur ulama. Jumhur itu mayoritas ulama. Nah, ini biasanya yang kita pegang itu adalah pendapat mayoritas ulama. Selama ini yang kita pahami bahwa darah itu secara umum najis, tapi darah yang sedikit itu dimaafkan. Artinya tidak apa-apa, tidak mempengaruhi kesahan ibadah sholat kita jika darahnya itu sedikit, seperti darah nyamuk, ya, kan darahnya sedikit dia. Kemudian bangkai secara umum adalah haram, tidak boleh dikonsumsi, tapi dikecualikan dalam hadis Nabi yang menghalalkan dua bangkai dan menghalalkan dua macam darah. Dua macam bangkai yang dihalalkan adalah al-jarad was-samak. Jarad belalang, as-samak ikan. Sedangkan dua darah yang dimaksudkan halal itu adalah al-kabid wa tihal. Kabid itu ati hewan ya, dan at-tihal limpa. Karena limpa itu gumpalan dari darah, dan itu dihalalkan. Itu yang akan menjadi pertimbangan di kalangan para ulama dalam mengistinbat atau menghasilkan satu hukum. Sehingga para ulama itu masing-masing memiliki kekhasan dalam metodologi pengambilan hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mari kita lihat di sini ya. Para ulama sepakat bahwa darah binatang itu adalah najis. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang darah ikan dan binatang darat yang hanya mempunyai darah sedikit. Jadi secara umum dilihat dari konteks ayat tentang pengharaman darah tanpa ada ikatan darah yang mengalir, maka darah secara umum adalah najis. Yang jadi masalah itu adalah darah ikan dan darah binatang darat yang sedikit. Menurut salah satu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa darah ikan itu adalah suci. Ya, ini salah satu dari pendapat Imam Malik.
Berarti ashabul Malikiyah, pengikut Imam Malik. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik sendiri dalam kitab Al-Mudawwanah, darah ikan itu najis sesuai hukum asal darah. Karena tadi hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, kata waddamu menunjukkan keumuman. Berarti mau darahnya hewan darat atau hewan laut itu semuanya najis menurut Imam Malik dalam kitab Mudawwanah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu tetap suci, darah ikan maksudnya ya. Sedangkan darah yang hanya sedikit itu dimaafkan ya. Tetapi menurut ulama lain, banyak atau sedikitnya darah, yang namanya darah itu tetap hukumnya satu. Nah, jadi di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa darah ikan itu adalah suci. Pendapat kedua, darah ikan itu melihat asal hukum darah. Dan pendapat yang ketiga, darah yang sedikit atau banyak hukumnya adalah satu. Perbedaan pendapat tentang darah itu sebetulnya berangkat dari perbedaan pendapat tentang bangkai ikan. Asal usul perbedaan pendapat di kalangan ulama ini adalah mengenai pemahaman mereka tentang bangkai ikan. Ada yang mengatakan bangkai ikan itu halal, jumhur ulama. Ada yang mengatakan bangkai ikan itu tidak halal, melihat dari keumuman ayat uhurrimat alaikumul maitatu. Kata maitah itu tidak dibedakan antara bangkai darat maupun laut, ya, secara umum begitu. Maka dari perbedaan pendapat tentang bangkai ikan, ulama yang menganggap bahwa bangkai ikan itu haram secara umum, tentu darahnya pun haram. Ya, jadi ulama yang berpendapat bangkai ikan itu adalah haram melihat dari keumuman haramnya bangkai, sehingga memberikan dampak darahnya juga apa? Najis. Ya, ini pendapat ulama yang pertama. Sedangkan ulama yang mengecualikan bangkai ikan dari hukum haramnya bangkai, mengecualikan darah ikan sebagai analogi terhadap hukum bangkai ikan. Jadi kalau Imam Syafi'i melihat bahwa bangkai ikan itu dikecualikan, tidak diharamkan. Karena tadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, 2 macam bangkai yang halal, yaitu belalang dan ikan, sehingga hukum darahnya mengikuti hukum bangkainya, gitu ya. Karena bangkai ikan itu dikecualikan, maka darahnya juga ya suci. Nah, dasarnya ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lanal maitatan wa daman, al-jarad wal hut wal kabidu wat tihal." Yang tadi sudah saya sampaikan. Sebab perbedaan ini di kalangan fuqaha itu adalah ulama-ulama fikih, jamak dari faqihun. Tentang sedikit atau banyaknya darah adalah perbedaan persepsi mereka dalam menentukan membawa yang muqayyad pada yang mutlak atau membawa yang mutlak pada muqayyad. Ini saya jelasin. Mutlak itu umum, muqayyad itu terikat. Nah, contohnya tadi pada ayat Al-Maidah 3, ayat 3 itu di situ ada kata yang mutlak atau kata yang umum, yaitu ad-damu. Ya, itu belum ada sifat dari Adam itu sendiri. Tapi pada ayat Al-An'am 145 di sini ada muqayyad, diikat dengan kata audamam masfuha. Kata masfuha itu adalah sifat dari darah yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya adalah darah yang mengalir. Ya. Nah, darah yang mengalir ini kan ada darah yang mengalir sedikit, ada darah yang mengalir banyak. Itu juga akan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Paham ya? Itu mutlak dan muqayyad. Jadi pendapat ulama yang menganggap bahwa darah ikan itu adalah tidak suci, ya, adalah suci bukan najis ya, maka itu berpedoman yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Yang mutlak tadi dam, kemudian dibawa kepada yang muqayyad yang terikat.
Sedangkan yang menganggap bahwa darah ikan itu najis adalah yang muqayyad ditarik kepada yang mutlak. Nah, kenapa mereka berbeda-beda? Berbeda itu kan ijtihad. Ijtihad itu adalah pendapat masing-masing ulama yang memiliki kompetensi di dalam memutuskan atau mengeluarkan dalil hukum. Nah, ini merupakan salah satu perbedaan yang beragam di kalangan ulama ketika mengambil pemahaman dari dalil-dalil yang ada. Ulama yang membedakan yang muqayyad dengan cara menarik yang mutlak pada yang muqayyad, berpendapat bahwa hanya darah yang mengalir yang najis dan diharamkan. Nah, itu yang dimaksudkan ya. Jadi ketika ulama yang menganggap darah itu secara umum najis, tapi yang tidak mengalir tidak najis, berarti yang mutlak itu ditarik kepada yang muqayyad ya. Paham ya? Yang mutlak tadi adamu, mutlak itu ya berarti umum, darah secara umum. Ditarik kepada yang muqayyad berarti damam masfuha, darah yang mengalir. Maka menganggap bahwa darah yang tidak mengalir itu tidak najis. Sedangkan yang menganggap darah itu secara umum adalah najis, dari ikan itu adalah najis, menarik yang muqayyad, yang darah mengalir tadi kepada yang mutlak. Sehingga semua darah, baik yang mengalir atau tidak mengalir, hukumnya najis. Jelas ya? Nah, ini dalam kata-kata bahasa Arab itu ada yang istilah mutlak dan muqayyad. Contohnya misalnya kitabun, hada kitabun, ini adalah buku. Ini kan masih umum ya, buku siapa saja atau buku apa aja, betul, mutlak namanya. Tapi ketika saya katakan hada kitabu Zaidin, ini adalah bukunya Zaid, berarti buku ini bukan buku milik siapapun, ini muluknya adalah buku milik Zaid. Maka kitabu Zaidin ini menjadi muqayyad. Misalnya kitabun, kitabun jadidun, buku yang baru. Kalau buku yang tadi adalah buku, pokoknya baik yang baru, yang lama, buku apa saja masuk kategori kitabun, itu disebut mutlak. Sedangkan ketika disifati kitabun jadidun, kitabun qadimun, maka buku ini menjadi muqayyad. Jadi pengertian muqayyad itu ada sifat yang mengikat pada benda tersebut sehingga keumumannya menjadi hilang. Paham ya? Nah, ini istilah mutlak dan muqayyad gitu. Nah, jadi argumentasi yang dipahami oleh kalangan ulama ini ketika membahas mengenai darah bangkai ikan ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah menganggap bahwa darah ikan itu adalah suci. Pendapat yang kedua adalah menganggap bahwa darah ikan itu adalah najis. Dan pendapat yang ketiga, darah ikan itu ya baik yang mengalir atau tidak mengalir itu dianggapnya najis. Sedangkan pendapat jumhurul ulama itu memegang pada pendapat yang pertama, yaitu bahwa darah ikan itu tidak najis, artinya suci. Jadi kalau kita motong-motong ikan kemudian ada sisa darahnya lalu kita goreng, maka darahnya halal dimakan. Jadi di sini ada pengecualian dari semua darah kecuali darah ikan mengikut kepada hukum bangkai ikan itu sendiri. Ya, kenapa bangkai? Karena dia tidak disembelih. Betul ya? Kita kalau makan ikan hidup itu kita sembelih apa tidak? Tidak, paling diketok atau ikan yang sudah mati di pasar, maka itu bangkai. Maka bangkai yang dikecualikan adalah bangkai ikan, semua ikan apapun ya. Baik, itu pembahasan tentang masalah darah ya dan juga bangkai ikan. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai darah dan bangkai ikan sebelum kita masuk pada pembahasan air kencing. Apa kita bahas dulu ya tentang air kencing? Selama ini menurut kita air kencing itu najis atau tidak najis? Najis ya. Ya, pernah nggak kita tahu ada air kencing yang tidak najis? Belum tahu. Karena ada satu riwayat yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan anjuran kepada kaum Araniyin pada saat mereka punya masalah penyakit yang belum sembuh, disuruh minum air kencing onta. Ya, itu ada riwayatnya, meminum air kencing onta. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Nah, apakah semua air kencing hewan itu najis? Nah, nanti ada pembahasannya. Itu berkaitan dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama ya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membolehkan sholat di kandang kambing, membolehkan sholat di kandang kambing, sehingga para ulama memberikan atensi tentang masalah ini. Apakah berarti kotoran kambing dan kotoran dan kencingnya itu suci? Karena Nabi membolehkan sholat di kandang kambing. Ya, itu yang jadi persoalan. Apakah dengan kebolehan sholat di kandang kambing berarti menunjukkan kesucian kotoran dan air kencingnya? Itu dia ya. Ataukah tidak berarti menunjukkan kesucian dan ketidaknajisan air kencingnya dan kotorannya? Baik, kita lihat di sini pendapat ulama. Ulama sepakat bahwa kencing dan kotoran manusia itu najis. Ya, ulama sepakat, jumhur berarti ya, bahwa kencing dan kotoran manusia itu najis kecuali kencing bayi yang masih menyusu. Kecuali kencing bayi yang masih menyusu. Ini masuk kategori najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah kencing bayi yang masih menyusu, belum makan makanan yang lain. Maka kalau yang bayi laki-laki, ya kalau bayi laki-laki yang belum usia 2 tahun, maka cukup dipercikkan air kepada tempat dia kencing. Kalau bayi laki-laki yang belum usia 2 tahun dan masih menyusu. Tapi kalau bayi perempuan, maka dia harus dialirkan, hanya dialirkan. Berbeda dengan perlakuan air kencing bayi laki-laki yang belum usia 2 tahun dan masih menyusu. Jadi kalau bayi laki-laki cukup dipercikkan saja, sedangkan kalau bayi perempuan itu dialirkan airnya. Nah, ini menunjukkan bahwa secara umum kencing itu adalah najis kecuali najisnya sifatnya mukhaffafah, yaitu bayi laki-laki atau bayi perempuan. Mereka berbeda pendapat tentang kencing dan kotoran binatang. Berarti ada kotoran burung. Ya, kalau kita sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kadang-kadang ada kotoran burung, karena burung masuk ke dalam masjid. Ya, atau mungkin di pelataran kita ada kotoran-kotoran hewan, lalu kita sholat di situ. Atau mungkin kotoran ayam, atau mungkin kotoran cicak, atau mungkin ada kotoran tikus, ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada kucing. Ya, mungkin yang memelihara kucing, biasanya kucing itu suka kencing apa? Kencing sembarangan tuh. Hati-hati. Nah, bagaimana nih? Sebab ada sebagian di media massa, di media sosial menganggap bahwa kencing kucing dan kotorannya itu tidak najis. Sebab dia beranggapan bahwa kucing itu binatang yang sering berkeliaran di sekitar kita. Nah, kita harus pahami kenapa bisa ada perspektif seperti itu. Nah, ini di sini nanti solusinya ya. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, semua kotoran itu dan air kencing itu adalah najis. Perhatikan di sini ya. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bahwa kotoran dan kencing itu hukumnya najis. Sedangkan menurut ulama lain, kencing dan tahi dan kotoran binatang itu adalah suci. Nah, ini yang jadi masalah nih. Ini yang menarik. Jadi kalau saya ringkas pembahasannya ini adalah bahwa pendapat yang mengatakan air kencing dan kotoran hewan itu suci mengikuti kepada hukum dagingnya. Ya, mengikuti kepada hukum dagingnya. Contohnya ayam. Ya, contohnya ayam. Kotoran ayam sering berkeliaran. Daging ayam halal atau haram?
halal dimakan. Berarti kotoran dan kencingnya itu mengikuti hukum dagingnya. Kemudian kambing halal atau haram? Halal. Berarti kotoran dan kencingnya itu menjadi suci, tidak najis. Ini menurut pendapat yang kedua ya. Ya, menurut pendapat yang kedua. Demikian juga sapi, kemudian kambing, ya, apalagi kemudian ayam, ya, dan lain sebagainya. Maka ulama lain berpendapat kencing dan kotoran binatang itu sesuai dengan hukum dagingnya. Jika daging binatang itu haram, maka kencingnya dan kotorannya juga najis. Tetapi jika dagingnya itu halal dimakan, maka kencing dan kotorannya itu suci. Nah, jadi ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa kencing dan kotoran hewan itu adalah najis. Pendapat yang pertama. Ya, ini kotoran hewan, kotoran binatang, bukan kalau manusia sudah jelas itu tidak bisa dianalogikan kepada hewan. Kemudian pendapat yang kedua, kencing dan kotoran hewan itu adalah suci. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, kencing dan kotoran hewan itu dilihat dari hukum dagingnya. Ya, jika dagingnya itu adalah halal, maka kotorannya dan kencingnya suci. Nah, jadi ada 3 pendapat ya Pak ya, supaya kita memahami dengan baik dan benar. Sehingga nanti mungkin kalau ada tetangga teman kita menganggap bahwa kotoran dan kencing tersebut, kencing hewan itu tidak najis, jangan-jangan mengambil pendapat yang kedua, gitu loh, ya, supaya kita ini tidak salah dalam menjas seseorang, ya, sebab ini menjadi perdebatan yang sangat menarik di media sosial itu. Pernah kan ada pendapat bahwa kotoran dan kencing kucing itu tidak najis. Nah, sehingga ada tanggapan dari beberapa kalangan dai-dai kita. Baik. Nah, yang ingin kita ketahui adalah sebab perbedaan. Kenapa timbul perbedaan menjadi 3 hukum tadi? Nah, pertama nih, asal usul perbedaan kenapa lahirnya 3 hukum tadi? Pertama, persepsi atau pendapat para ulama berbeda tentang bolehnya melaksanakan sholat di kandang kambing, serta Rasulullah memperkenankan untuk membolehkan kaum Araniyin meminum kencing dan susu onta. Nah, ini yang menganggap bahwa kotoran dan kencing hewan itu adalah suci, ya, karena Nabi membolehkan untuk sholat di kandang kambing. Kandang kambing namanya kandang, itu ada kotoran dan kencing, baik itu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, tapi dibolehkan untuk melaksanakan sholat di situ. Nah, ini dasar perbedaannya ya. Kemudian Nabi juga membolehkan untuk kaum Araniyin meminum kencing dan susu onta. Di samping itu adanya pemahaman bahwa Rasulullah melarang sholat di kandang onta, tapi ketika di kandang onta Nabi melarang sholat di situ. Onta yang menderum, jadi ontanya lagi kumpul menderum di situ, maka Nabi melarang. Nah, ini yang perlu dianalisa adalah kenapa Nabi membolehkan sholat di kandang kambing dan kenapa Nabi melarang sholat di kandang onta. Ya, baik. Yang kedua, perbedaan pendapat mereka dalam menganalogikan binatang dengan manusia. Gitu. Apakah hukum kotoran dan najis, kotoran dan kencing manusia itu bisa dianalogikan dengan binatang? Maka ulama yang menganalogikan binatang dengan manusia menggunakan metode mereka dianggap lebih baik, ya, dan lebih tepat. Sebab sifat kotoran dan kencing itu menjijikan, betul ya? Maka berarti semua kotoran, ya, dan kencing baik manusia maupun binatang itu hukumnya najis. Karena sifatnya apa? Menjijikan. Betul ya? Misalnya kita mau masuk rumah ada kotoran manusia, kita jadi malas masuk rumah itu. Sekolahan di depan rumahnya ada kotoran manusia, malas kita masuk. Ya, jangankan kotoran manusia, kotoran kucing saja kita malas masuk ke situ tuh. Nah, itu karena sifatnya menjijikan. Nah, diperbolehkannya sholat di kandang kambing itu
Ya, nih pemahamannya penting ya. Diperbolehkannya sholat di kandang kambing itu tidak berarti kotoran dan kencingnya itu suci. Nah, ini lebih pahami ya. Jadi Nabi memperbolehkan sholat di kandang kambing itu bukanlah berarti kotoran dan kencingnya itu suci. Ya, sholat tersebut hanyalah sebagai bentuk ibadah. Kan yang penting kalau dia ada alasnya dan alasnya suci, ya, atau tempat dia sholat itu dibersihkan sama dia, sedangkan yang sebelah sini itu ada di sisi-sisi kanan kirinya itu masih ada kotoran, tapi di bagian tempat sholatnya itu suci, berarti itu boleh nggak? Boleh, karena ini bentuknya ibadah, tidak menunjukkan bahwa kotoran dan kencingnya itu suci. Ya, ulama yang mempunyai pendapat melarang sholat di kandang unta menunjukkan bahwa kotoran dan kencing unta itu najis karena ada larangan, gitu ya. Nabi ketika mau sholat di kandang unta, Nabi melarang, tapi kalau di kandang kambing Nabi membolehkan. Nah, ketika Nabi melarang sholat di kandang unta menunjukkan bahwa kotoran dan kencing unta itu adalah najis. Sedangkan Rasulullah memperkenankan untuk membolehkan kaum Araniyin meminum kencing unta itu, bukan berarti kotoran dan kencing unta itu adalah suci, tetapi apa? Dengan alasan untuk berobat. Ditemukan obat lain, sudah mencari ikhtiar ya kemana-mana tapi tidak ada obatnya. Lalu Nabi menyarankan untuk meminum kencing onta, karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa kaum Arani itu kakinya sakit, katanya itu. Kakinya apa? Sakit, nggak bisa berjalan, dan sudah berobat kemana-mana. Akhirnya kemudian minum apa? Disuruh minum kencing onta. Maka meminum kencing onta itu bukan berarti kotoran dan kencingnya menjadi apa? Menjadi suci. Jelas ya sampai di situ. Karena alasan tersebut dianalisa lagi oleh ulama, tujuan Nabi adalah untuk berobat, gitu ya. Nah, ini kondisinya bisa jadi adalah kondisi darurat. Darurat itu sudah tidak ada lagi obat yang dapat ditemukan. Maka Nabi memberikan solusinya minum kencing onta. Nah, dengan demikian kelompok ini mengambil kesimpulan bahwa kencing dan kotoran binatang itu adalah tetap najis, gitu ya. Ulama yang mempersepsikan sholat di kandang kambing itu boleh, menunjukkan bahwa kotoran dan kencing binatang itu suci. Nah, pendapat ini dikuatkan oleh hadis Araniyin. Araniyin ini adalah kelompok orang-orang Araniyin yang memperbolehkan minum air kencing onta, sedang larangan sholat di dalam kandang onta itu untuk melakukan ibadah yang tidak dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa kencing dan tahi binatang itu adalah najis. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil ya kotoran dan kencing onta itu adalah najis dengan Nabi melarang sholat di kandang onta. Artinya tidak serta-merta Nabi membolehkan sholat di kandang kambing berarti kotoran dan kencing kambing itu adalah suci. Nah, itu salah. Atau tidak serta-merta Nabi melarang sholat di kandang onta ya, menunjukkan bahwa kotoran dan kencingnya itu adalah najis, sebab nanti itu akan berbenturan dengan anjuran Nabi meminum air kencing. Jadi tidak bisa larangan Nabi sholat di kandang onta itu dijadikan sebagai dalil. Jadi al-qiyasu ma'al farid namanya itu. Al-qiyas analogi yang keliru. Nah, itu namanya al-qiyas ma'al farid. Farid maknanya adalah berbeda. Tidak bisa menganalogikan itu untuk melahirkan satu hukum. Perbedaan antara kotoran dan kencing manusia dengan kotoran dan kencing binatang adalah secara naluriah kotoran dan kencing manusia itu menjijikkan. Ya, berbeda dengan kotoran binatang yang tidak menjijikkan. Kalau kita masuk ke dalam WC, WC-nya bau. Nah, kita nggak bisa jadi kencing di situ. Ya, karena apa? Menjijikkan.
Apalagi kalau di dalam WC tersebut ada kotoran yang belum disiram. Ya, itu tambah menjijikan lagi. Itu menunjukkan sesuatu yang menjijikan berarti najis. Dengan demikian, kotoran dan kencing binatang ikut ketentuan hukum dagingnya. Sedang ulama yang menganalogikan jenis binatang seperti yang tersebut dalam hadis tadi dengan binatang-binatang yang lain, berkesimpulan bahwa semua kotoran dan kencing binatang itu suci alias tidak haram dan boleh dimakan. Nah, kalau di India ada penganut ya yang memuja-muja sapi, ya sampai-sampai mereka makan apa, Pak? Bu, ya Allah, nauzubillah, ya itu makan kotoran dan minum kencing sapi karena dianggap sapi itu sebagai dewa, ya. Nah, itu memang jelas terang-terangan. Nah, bisa jadi ini ada pemahaman yang ke arah situ, ya, karena dianggapnya itu makanan yang apa namanya kotoran tersebut itu tidak najis, ya, nauzubillah. Nah, pendapat jumhurul ulama, ya, pendapat jumhurul ulama itu adalah mengambil pendapat yang menyatakan bahwa semua kotoran dan kencing binatang itu adalah najis kecuali yang sedikit. Nah, itu dimaafkan. Kecuali yang sedikit. Kita lagi sholat, tiba-tiba kejatuhan kotoran burung, ya. Kan kotoran burung itu sedikit. Nah, itu dianggap diibaratkan oleh ulama sedikitnya itu adalah seperti koin dirham bigol. Dirham bigol itu seperti uang 500 perak kita itu, yang kecil, uang logam. Nah, itu masuk dalam kategori masih kecil, gitu, ya. Karena kotoran itu masuk dalam kategori najis mutawassithah, ya, najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Dan cara menghilangkan najis mutawassithah itu adalah harus dihilangkan najisnya, ya, dihilangkan zatnya dan juga dihilangkan baunya, warnanya, ya, dan aromanya itu harus dihilangkan. Nah, itu mutawassithah harus dihilangkan. Maka kalau najis yang sedikit seperti kotoran burung, ya, kotoran cicak, ya, maka itu masih kategori yang dimaafkan. Jelas, ya? Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itulah pembahasan kita pada kali ini tentang darah binatang darat dan ikan serta bagaimana hukum air kencing. Silakan mungkin kalau ada jamaah yang mau bertanya. Ya, silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berkaitan dengan air kencing tadi, ya. Beberapa waktu yang lalu saya itu pernah mendengar ada satu penyakit yang justru disarankan si pasien ini harus meminum air seninya sendiri begitu, dan menurut keterangannya itu malah sembuh. Bagaimana ini hukumnya, Ustaz? Makasih. Ya. Sifat dari obat yang boleh dikonsumsi itu, pertama adalah obat tersebut bukan bersumber dari najis. Itu pertama, ya. Ini kita lihat dalam kondisi normal, Bu. Berarti likul lidain dawa wala yatadawa bin najis. Setiap penyakit itu ada obatnya dan tidak boleh kita berobat dengan yang najis. Kencing itu najis tidak? Najis. Maka secara umum, ya, secara normal tidak boleh kita serta-merta langsung mengkonsumsi air kencing. Misalnya ibu pusing, ada obat yang lain, ya, bodrek dan sebagainya, tapi ibu memilih minum air kencing, boleh begitu? Nggak boleh. Dalam kondisi normal masih ada alternatif obat yang dihalalkan, maka itu diharamkan mengkonsumsi obat yang najis. Tapi dalam kondisi tertentu atau dalam kondisi darurat, sifat penyakitnya ini tidak akan mungkin bisa dihilangkan, ya, kecuali dengan air kencing, sebagaimana Rasulullah menganjurkan kepada kaum Araniyin untuk menyembuhkan penyakitnya itu dengan cara meminum air kencing onta. Kan sifatnya sama-sama kencing, Bu, ya. Air kencing onta, air kencing manusia kan sama-sama air kencing tuh. Betul, ya? Nah, maka kondisi ini dibolehkan ketika darurat, Bu. Ya, tidak ada obat yang lain kecuali itu. Gitu. Tapi kalau masih ada alternatif yang lain yang memungkinkan untuk bisa disembuhkan,
maka harus mencari alternatif yang halal dulu. Nah, kalau sudah tidak ada yang halal, tetapi ternyata ada solusinya dari yang najis tadi, maka itu dibolehkan. Kan kalau yang namanya darurat, ya tubihul mahzurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Contohnya misalnya babi, hukum asalnya apa? Haram. Tapi kondisi darurat, di tengah hutan tidak ada makanan lain kecuali babi, dan saat itu kita dalam kondisi mau mati, maka boleh untuk mengkonsumsi daging babi saat itu ketika darurat. Ya, ukurannya nyawa bakal hilang. Nah, kalau penyakit tadi ukuran nyawa akan hilang kalau tidak minum itu, maka itu berarti dibolehkan, kondisinya darurat. Tapi kalau masih ada obat-obat lain, dia pengen cepat sembuh, disuruh minum air kencing, maka ini masuk dalam kategori bukan darurat, berarti tidak boleh. Jelas ya Bu? Maaf, jadi pemahaman darurat ini kan jadi relatif ya Ustadz. Artinya kan tadi situasi dan kondisinya tuh pasti masih banyak pilihan obat lain gitu, tapi justru yang dianjurkan adalah itu. Nah, itu dia. Relatif sekali jadi daruratnya. Betul. Kan? Jadi pengertian darurat itu bukanlah kita buat-buat sendiri. Ya, kalau standarnya ukuran masing-masing orang, padahal belum darurat, dia udah mengkonsumsi obat yang najis tadi atau yang diharamkan. Jadi kalau masih kondisi normal tidak dibolehkan. Boleh kalau kondisi darurat. Nah, dalilnya itu tadi hadis Nabi yang menganjurkan kaum Araniyin untuk meminum air kencing onta. Saya kira itu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak. Nah, itu dikategorikan darurat apa enggak tuh? Kalau ini kan biasanya sholat dengan pampers yang sudah terkontaminasi najis gitu. Baik. Ya. Ya. Ini mungkin orang yang sudah uzur, sudah tua ya, dan sering beser. Jadi kencingnya nggak bisa nahan. Yang namanya udah tua, mungkin klepnya itu udah kendor ya. Jadi udah nggak kuat nahan, dikit-dikit kencing. Apakah ini menghalangi dia untuk sholat? Nah, maka di dalam pembahasan fikih ada istilahnya itu dengan faqidut tahurain. Faqid itu adalah orang yang kehilangan 2 kali suci. 2 kali suci itu ya setiap dia suci kencing, kan harus bersuci lagi tuh ya. Jadi dia selalu beser. Ya, mengakibatkan kalau beser otomatis kan batal tuh ya wudunya ya. Ya, batal wudunya, kemudian juga mempengaruhi sholatnya sebab salah satu syarat sholat itu harus berwudu. Ya, apa yang membatalkan? Kencing, keluar sesuatu dari bagian depan, dari bagian belakang tuh. Bagian depan kencing, kalau bagian belakang kotoran gitu ya. Nah, itu batal kan. Tapi kalau kondisi tersebut dialami oleh orang yang tidak normal karena punya penyakit beser, kalau dia terus-terusan begitu menggunakan metodologi yang normal, nggak pernah sholat, betul Pak? Gimana itu? Makanya dikecualikan dengan cara apa? Pakai pempes. Ya, kalau zaman dulu mungkin dia ditampel pakai bahan kali ya. Dulu belum ada pempes, kira-kira gimana caranya itu? Sebab hukum tersebut sudah ada sejak zaman ulama fikih. Itu di abad pertama, di abad kedua itu sudah ada yang mengalami, karena manusia sifatnya sama. Ketika dia usia tua yang mengalami sering beser, bukan hanya di zaman kita, di zaman dulu juga sudah. Makanya keluarlah faqidut tahurain. Maka faqidut tahurain itu tetap dibolehkan dia sholat asal dia menjaga najis dari air kencingnya. Gitu. Sehingga kalau dia lagi sholat sudah nggak tahan, cerit misalnya di situ ya, ya itu tetap sholat, sah sholatnya. Ya, ketika dia tawaf tiba-tiba dia kencing di pempersnya, tetap sah sholatnya. Ya, dan pempers itu untuk menampel supaya air kencingnya tidak apa? Berceceran. Kalau berceceran tidak ada inian, tiba-tiba dia duduk di hambalnya Masjidil Haram, gimana nanti orang yang sholat? Malah bisa membuat dosa bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Jadi tidak sah sholatnya. Saya kira itu pengecualian ya, karena kondisi darurat dalam masalah
beser, itu ada hukumnya namanya faqidut tahurain. Jadi boleh Pak tetap sholat dengan cara ditampel itunya ya, air kencingnya dengan pempas. Saya kira itu. Ada lagi? Ya Bu, silakan. Nggak ada speaker. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, mungkin saya tidak mengikuti ya, mengenai itu bolehkah memakan kepiting, kan bisa hidup di dua tempat Pak. Baik. Itu aja Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hukum memakan kepiting, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Asal pengharamannya itu adalah berkaitan dengan pembagian binatang darat, binatang laut. Kalau secara umum hewan binatang darat yang halal dagingnya boleh dimakan. Kemudian secara umum hewan binatang laut ya, yang atau hewan yang hidup di air yang dagingnya halal itu boleh dimakan. Yang jadi persoalan itu adalah binatang amfibi yang bisa hidup di dua alam. Nah, ini jadi persoalannya. Titik perbedaannya di situ tentang perspektif ya mengenai hewan-hewan amfibi itu apa saja. Sehingga ada pendapat ulama jika hewan itu amfibi seperti ulama kalangan Syafi'iyah itu tidak boleh dimakan yang amfibi menurut beliau dan pengikut-pengikutnya. Ya, walaupun ada sebagian pengikut Syafi'iyah yang membolehkan makan kepiting karena tidak semua kepiting itu hidupnya selalunya di air. Ada juga hidupnya lamanya di darat. Gitu ya. Jadi perspektif ini menimbulkan solusi hukum yang berbeda di kalangan ulama. Artinya kalau kita mengkonsumsi kepiting dalam mazhab Syafi'iyah itu ada yang membolehkan mengkonsumsi kepiting itu. Kalau menurut pendapat ulama lain seperti Imam Malik contohnya, beliau itu melihat bahwa penentuan hewan yang boleh dimakan dagingnya dan yang tidak boleh itu, jika tidak ada dalil keharamannya, maka silakan asal enak di lidah kita. Sebab bisa jadi orang Arab itu ketika menentukan ini boleh atau tidak boleh menurut lidah atau rasanya. Ah, ini enggak enak, haram. Ini enak, boleh. Bisa jadi begitu. Jadi Imam Malik itu kalau menurut lidah kita enak, silakan, nggak masalah. Itu yang paling fleksibel. Ya, contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disajikan daging komodo, ya, daging biawak, daging komodo, sama Khalid bin Walid. Ya, Nabi itu nggak nyawel sedikit pun. Nabi nggak nyawel sedikit, yang lain kan makan. Nabi nggak mencawel sedikit pun. Karena begini, kalau nanti Nabi coel sedikit, kemudian Nabi tidak suka, ada sisanya, menyinggung perasaan orang yang menyajikan, betul ya? Nah, apakah Nabi tidak nyoel daging biawak itu menunjukkan keharaman? Nah, itu. Jadi hukum. Ya. Apa jawaban Nabi ketika ditanya, kenapa engkau tidak makan daging biawak? Kata Nabi, di desa kami tidak biasa. Itu aja. Tapi nggak bilang ini haram. Di desa kami tidak biasa. Ya kira-kira ibu kalau di tempat lain ada makanan yang tidak selera dengan kita, kita juga kan ragu-ragu nih. Atau ibu lagi berkunjung ke negara lain, ada makanan yang agak aneh gitu ya, disajikan sama sahibul baitnya. Kita kan ragu-ragu ini. Paling nggak kita tanya dulu ini ramuannya dari apa saja, ini bahan-bahan dari apa saja. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Malik ini bahwa ketentuan daging atau hewan-hewan yang enak dimakan atau tidak dimakan ini berdasarkan selera dari masyarakat Arab saat itu ya. Jadi kalau tidak ada dalil yang mengharamkan secara khusus, boleh dikonsumsi gitu. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan secara khusus gitu. Apalagi masalah ini masih diperdebatkan di kalangan ulama. Tapi kalau kita mau konsisten dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan pengikutnya, ya jangan konsumsi kepiting, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada sebagian
pengikut Syafi'iyah yang mengkonsumsi kepiting, berarti kalau kita sekali-kali makan kepiting silakan saja. Kira-kira begitu ya. Silakan saja. Ini fleksibel jadi hukum itu. Semakin kita memahami hukum-hukum secara luas, maka sebetulnya semakin apa? Semakin mudah. Gitu. Jelas ya Bu ya? Saya kira itu. Ada lagi? Nah, kalau kodok itu kan binatang amfibi ya Bu ya. Kalau kita menganut pendapatnya Malikiyah, silakan aja kalau enak di ini. Kalau Malikiyah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau ada jelas jumhur ulama mengatakan bahwa daging kodok itu adalah haram. Tidak ada dalilnya secara khusus, tapi ada fatwanya enggak? Ada fatwanya enggak? Ada fatwanya. Maka yang kita lihat itu adalah fatwa kalangan ulama. Nah, fatwa di kita makan daging kodok hukumnya apa? Haram, karena ada kodok yang beracun ya. Dilihat dari beracunnya tadi, kodok yang beracun, maka ditinjau secara umum ini berbahaya bagi tubuh ya, sehingga fatwanya adalah haram. Jelas ya Bu? Gitu. Kayak misalnya sekarang tikus haram apa tidak? Tikus haram atau tidak? Haram. Haramnya kenapa? Karena menjijikan ya, tinggalnya di selokan dan dia bertaring, termasuk kategori binatang yang paling detail dalam urusan klasifikasi binatang itu adalah mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i itu membedakan antara binatang yang bertaring dan tidak bertaring, yang berkuku tajam dan yang tidak berkuku tajam ya. Maka ini termasuk kategori as-siba. Apa? As-siba. Termasuk kucing. Ya. Termasuk apa? Kucing. Ini kan tidak ada dalil secara khusus. Ya, kalau anjing dan babi ada tidak? Ada. Tapi kalau binatang yang lain tidak ada. Inilah yang akhirnya menyebabkan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada nih pendapat yang jika memang itu diharamkan karena hidupnya menjijikan, di selokan-selokan, makan sembarangan ya, sampah-sampah dan sebagainya. Gimana kalau tikus kebun? Ya kan? Kan dia makannya makan apa? Makan buah. Maka lihat fatwanya. Gimana fatwa hukum makan tikus? Hukumnya haram. Sehingga kalau jelas-jelas ada yang jualan makanan terus pakai daging tikus, itu sudah jelas-jelas fatwanya haram ya. Karena secara umum tikus itu satu binatang yang hidup di selokan, binatang yang kotor ya. Maka kemudian dia bergigi tajam atau bercaling ya. Dan ini masuk kategori yang diharamkan menurut mazhab Syafi'i. Saya kira barangkali itu. Jelas ya? Jadi jangan makan kodok ya Bu. Iya, kalau kepiting masih boleh. Saya kira itu. Cukup? Ada lagi? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ilmu kita semakin luas sehingga kita semakin fleksibel dalam menyikapi hukum-hukum yang ada. Inilah manfaatnya kita belajar perbandingan mazhab supaya kita tidak fanatik dan menjudge orang lain itu adalah salah ya. Baiklah jamaah sekalian, mari sama-sama kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.